Ya. Ini melanjutkan minggu kemarin, dilanjut aja ya, kita bahas saja. Apa itu planning? Yang ditanyakan tadi, apa itu planning? Ada beberapa yang menjawab ya. Jadi yang mau kita bahas hari ini, permasalahan ataupun apa yang dilakukan dengan planning ini kan gitu ya. Oke, masih beberapa ya. Planning yang kita bahas minggu kemarin itu sudah dibuatkan adalah ada permasalahan dibuatkan bersub-sub-sub, kemudian submasalah diselesaikan, diambil solusinya, solusinya tadi dikumpulkan menjadi solusi permasalahan itu ya. Ya, itu dia dunia balok itu tadi bagaimana menggunakan kotak-kotak yang dicontohkan pada lengannya si robot ya, menggunakan kotak-kotak. Goal stack planning. Nah, ini kemarin disuruh dicari. Carilah penelitian yang menggunakan goal stack planning atau GSP. Carilah penelitian yang menggunakan constraint costing, CP. Tapi Ibu lihat tadi komennya kebanyakan, belum ya. Oh, ini belum ya. Tadi Ibu sengaja hadir dulu, baru nanti di presensinya ya. Bisa ya. Contohnya di sini adalah, kita lihat di sini adalah ini mobil ya yang memang bisa bergerak ataupun kita hanya duduk diam di dalam, kita sudah dibawa kemana-mana ya. Itu yang keluaran sekarang yang namanya Matic ataupun lebih bagus lagi yang oleh si keluaran Tesla ya. Ini sekarang lebih tren ya. Ini cara kerjanya menggunakan planning bagian dari si artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kamu bayangkan coba teknisinya ini dari lulusan apa? Teknisi-teknisinya ini semuanya ini diprogram ya. Memang fisiknya seperti ini, tapi komponennya ini semua ini sudah mengerjakannya ini sudah menggunakan ya apa itu ya sudah ada semacam itu tadi ya minggu kemarin kita bahas sudah ada seperti kamu membuat apa itu main apa itu anak-anak ya yang bisa dimodifikasi ya. Ini dia. Jadi kalau misalnya kamu pertanyakan, ini tenaga-tenaganya ini yang disebut mekaniknya ini, oh ini udah lulusan-lulusan kita tidak tahu lagi ya mereka karena itu tadi ya ada bagian ke IT-nya. Ini semua terkoneksi ke IT ya. Jadi satu apa ini seperangkat mobil ini dihubungkan dengan cara kerja si artificial intelligence yaitu menggantikan kerja manusia digantikan oleh si mesin ataupun si ini tadi ya bisa berbentuk robot ya dibuatkan. Jadi setiap perintah-perintah, koman-komannya itu sudah dibuatkan dalam sebuah sistem. Jadi kita yang si pengguna pun, kalaupun dia tidak paham, itu akan dimudahkan untuk menggunakannya. Itu dia ya. Oke. Kemudian ini ya, mungkin ini kita udah pernah ya, input user ID destination. Jadi misalnya kamu masuk ke sebuah ruangan, ya ada beberapa ruangan-ruangan itu yang memang mereka lebih meminta. Oke, ini dia menggunakan ID card ya. Ini ID card-nya ada tombol-tombol, ada semacam di kayak apa itu barcode ya. Jadi seperti di scan nanti terinisialisasi ya, teridentifikasi, maka bisa ya. Jadi nggak semua menggunakan ID ini. Biasanya ada beberapa gedung ini sistem ininya open ruangannya ya. Kemudian kita perhatikan di sini adalah elevator control system. Ini menggunakan beberapa teknik juga yang memang di sini dia disesuaikan dengan kebutuhan user, kapasitas ruang, konflik antar pengguna, item,
Oke ya. Suara itu motor tetangga sangat mengganggu ya. Oke, dah. Jadi di sini siapa yang pernah ke Petronas yang ada gedung Petronas itu ya di sini juga sudah menggunakan. Jadi kita jangan kamu takut seketika ada apa-apa ya. Ini sudah menggunakan teknologi juga ya. Ini di New York ya. Non-stop travel, VIP service, access restriction ya. Jadi ini beberapa contoh penggunaan si AI kecerdasan buatan dengan menggunakan teknik planning ya. Oke, apa itu planning? Ya, di sini planning itu plan, ide atau metode yang telah dipikirkan secara detail. Jadi plan ya, ada beberapa rencana, ide ya. Contoh di sini mengalahkan tim lawan dalam satu pertandingan sepak bola. Kemudian bisa berbentuk diagram ya, beberapa tahapan ya yang dilakukan untuk bagian-bagian penting suatu kota, gedung, atau mesin. Jadi untuk memetakan bisa digunakan si diagram ini atau planning ini ya. Kemudian teknik planning yang kita bahas sekarang ini bisa juga untuk menyusun suatu benda. Contoh ini di sini adalah pembuatan ini tempat duduk ya. Jadi bagaimana mengatur misalnya si penumpang supaya tidak dia nyaman gitu loh, supaya tidak antri terlalu lama. Nah, itu dilakukan penyusunan ya. Kemudian penyusunan keuangan, contoh pensiun rencana. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan teknik planning. Kalau kamu mengerjakan tugas minggu lalu, carilah jurnal penelitian yang membahas tentang apa itu kemarin? Apa membahas apa kemarin? Ibu minta. Ada yang mengerjakan? Kerjakan, Bu. Ada? Oke ya, kalau ada. Sebentar ya, panduan. Mana tadi ya? Sebentar. Sebentar ya. Oke ya. Jadi stop dulu. Jadi ini ada contoh pandu apa kemarin ya Ibu cari tadi. Jadi ini judul lumayan menarik ya. Penerapan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permainan pergeseran. Ada yang menemukan ini judul ini. Jadi dia membuatkan permainan ini atau ada yang mengenal permainan ini, pergeseran angka pada bintang David. Jadi ini ya bentuk permainannya. Memang ini kan teknik-teknik kita ini lebih banyak digunakan ke game ya, yang suka game, permainan game itu ya, yang kecepatan, manipulasi. Nah, ini banyak digunakan ya. Jadi teknik-teknik untuk itu. Jadi ini contoh permainannya. Nah, ini dia ya. Semacam apa ini ya? Ada yang pernah menggunakan ini. Nah, jadi di sini nanti adalah mengatur perjalanan si angka-angka ini sehingga nanti didapat ya. Itu dia pergeseran angka menggunakan ini permainan si David namanya ya, pada bintang David ya, seperti tadi berbentuk bintang. Dia menggunakan pencarian breadth first and pencarian heuristik. Namun setelah itu dilakukannya diimplementasikan dalam bentuk aplikasi. Ini dia ya. Ini bentuk hasilnya. Tapi di sini dia menggunakan cara si BERT ya. Ini dia algoritmanya. Ini pencarian BERT first dan pencarian heuristik. Jadi ada dua metode yang dilakukan untuk melakukan pergeseran angka-angka dengan permainan si David tadi ya. Jadi ada penelusuran dari titik satu angka ke titik yang lain sampai tercapai tujuannya. Karena proses BERT force search mengamati setiap node di setiap level, jadi satu-satu harus diperiksa. Nah, ini menunjukkan tidak akan menemui jalan buntu karena satu-satu dicari ya, dicari. Jika ada satu solusi, maka ya udah selesai, udah menemukannya. Jika lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan ya, itu dia. Di sini dengan si metode BERT force ini dapat disampaikan. Di sini membutuhkan memori yang besar karena memang satu-satu dicari ya, di searching. Kemudian membutuhkan sejumlah besar pekerjaan karena tadi kan telusuri yang pertama, kemudian node berikutnya dengan n+1. Itu dia aturannya ya. Tiap relevan operator akan menambah tadi udah Ibu apa?
Oh, udah ya? Udah, oke. Recording. Tiap relevannya relevan operator akan menambah jumlah node relatif membutuhkan waktu. Itulah si permainan aturan yang digunakan pada pergeseran angka pada bintang David ini. Jadi pertama, tentukan keadaan awal, kemudian apa tujuannya, lakukan aturan pergeseran. Hanya itu tekniknya, ya. Ini kalau dibuat skemanya si model bintang ini, ini urutan angkanya. Jadi untuk planning, apabila dia disebut berhasil atau tercapai apabila initial state kejadian awal sudah sama dengan kejadian akhir. Nah, ini dia. Ini dibuatkan dia menggunakan Visual Studio, visualisasi ya. Nah, ini dia aturannya. Jadi ada dua, pencarian dengan DFS, kemudian dengan pencarian heuristik. Kira-kira bisa nggak nanti kalian seperti ini ya, mencoba ya. Nah, ini dia cara permainannya, dibuatkan dia ya. Ini kan kalau kamu udah membuatkan basis data, tabel datanya menggunakan Visual Studio. Inilah aturan permainannya sehingga didapat apabila dapat ini posisi ini. Inilah tahapan-tahapannya. Inilah hasil algoritma pencarian tadi. Ini dia ya. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan teknik planning yang memang bisa lebih banyak digunakan seperti tadi ya untuk permainan atau game. Oke. Share ya. Oke. Nah, di sini tipe masalah yang bisa diselesaikan dengan tadi yang sebuah masalah dibagi-bagi menjadi beberapa masalah itu bisa dengan single state problem, multiple state problem, contingent problem, tidak terduga, dan juga exploration problem ya. Single satu aksi mengantarkan agen ke yang lain, multiple ada berbagai cara ya. Contingent problem tidak terduga, ada kejadian yang tidak diprediksi tapi harus bisa kita selesaikan. Exploration problem mempunyai informasi mengenai efek dari aksi yang dilakukan ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi, dia menggunakan permainan tadi ya, si David tadi, dia menggunakan dua metode ya, metode brute force dengan heuristik ya. Jadi di sini untuk planning ini ada dua metode ya. Pencarian buta atau blind search, uniform search, pencarian terbimbing atau informed heuristic search. Untuk blind search ini permasalahan-permasalahannya ada beberapa. Contohnya pencarian melebar yang tadi ya, yang satu ditelusuri, tidak ketemu, cari lagi, itu namanya word force search ya. Kemudian pencarian mendalam pertama, yang pertama diselesaikan dulu sampai selesai, baru ke tahap berikutnya, depth first search. Pencarian mendalam terbatas di limit search. Yang pertama apa nodenya ditelusuri, tapi ada batasnya. Ini iteratif deepening search. Untuk permasalahan yang inform heuristic, yang tadi contohnya dia menggunakan heuristic search, ya. Di sini ada beberapa permasalahan yang bisa dilakukan. Generate and test, pendakian bukit, hill climbing, pencarian terbaik pertama, burst for search, double search, simulated, chips, insertion heuristic. Jadi kalau misalnya melihat metode-metode ini, kita harus paham dulu kalau melebar ini bagaimana tahapan algoritmanya. Untuk the force juga bagaimana supaya bisa kita menyesuaikan dengan permasalahan yang mana yang cocok dengan metode-metode ini. Itulah tadi contoh si algoritma yang dicontohkan. Jadi ini dia contoh penelusuran ataupun word first search ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke ya, ini deep first search. Ini juga satu-satu dicari ya. Oke, ini untuk jarak. Ibu stop dulu. Kita kembali kepada yang tadi. Ya. Oke. Jadi apa itu planning? Itu tadi sudah sudah dicontohkan karena di sini nanti planning itu ini dia dalam planning AI ada masalah, kemudian buat submasalah, selesaikan submasalah itu sehingga mendapat suatu solusi lengkap. Itulah menjadi menangani ataupun suatu solusi untuk permasalahan yang ada. Dunia balok, ini minggu kemarin sudah kita bahas, yaitu memiliki sebuah permukaan datar
tempat menyimpan balok yang disebut dengan meja. Nah, memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama, memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok. Jadi kalau kita perhatikan ini berikutnya adalah contoh-contohnya di sini oke ya, supaya tidak terganggu kita. Nah, di sini bila kita perhatikan dibuatkan dekomposisinya, inilah keadaan awal, kemudian dilakukan beberapa tahapan langkah dengan operasi yang ada pada di sini. Kalau untuk teknik planning menggunakan operasi step, ini akhirnya jawabannya ataupun tujuannya, goalnya ya. Bisa didekomposisi, nah ini dia caranya. Inisial ya, kita perhatikan initial state, ini kejadian awal, ada planning itu atau stack itu bisa dilakukan untuk permasalahan yang menumpuk. Menumpuk itu adalah seperti ini ya, ini ada ini 2, ini ketiga 3. Ini mau dilakukan apa namanya apa ya, merapikan ataupun membuatkan ini menjadi terurut. Contohnya ya. Kalau kita perhatikan on table ini dia, ini hasilnya ya. BAC, BGF, EH ya. Kemudian diurutkan hasilnya ini. Nah, untuk menghasilkan ABCD atau goal state ini dilakukan beberapa tahapan. Ini tadi real problem, beberapa contoh yang bisa digunakan dengan planning. Contoh tadi manufacture, automotive, electronic, elevator, tour guide, course strategy. Course strategy ini kan banyak tadi kalau kamu mengerjakan apa itu tugas-tugasmu, bagaimana strategi optimasi pengambilan mata kuliah, optimasi produksi. Nah, ini dia ya. Bagaimana strategi pengambilan. Ini contoh course strategi ya untuk permasalahan yang menggunakan teknik planning, manufacture, otomotif, elektronik, elevator control system, tour guide ya. Jadi ini bisa menjadi membuat ide ke kamu kira-kira permasalahan apa yang cocok dengan dengan elevator control system, tour guide, course strategi ya. Berikutnya untuk pendefinisian kondisi balok ya, kita lihat di sini on table clear A on. Nah, kalau kita lihat ini adalah penggunaan stack. Ini stack ya, stack operator untuk lengan robot stack A, B. Artinya di sini meletakkan balok A di atas balok B, unstack mengangkat balok A yang menempel di atas balok B, pick up A mengangkat balok A dari permukaan meja, put down meletakkan balok A di permukaan meja. Oke ya, sebentar. Ada yang masih ingat itu apa? Oke ya, oke, sebentar. Ada yang masih mengingat apa itu stack? Ada? Ada yang masih mengingat apa itu stack? So, ada? Atau tree? Atau grab? Ya, oke. Di sini Ibu sampaikan dulu ya contoh stack ini supaya paham. Tapi ini di semester struktur data ya, semester 2 ya. Struktur data. Stack atau tumpukan ini bisa terjadi seperti tadi ya. Jadi ada beberapa tumpukan, contohnya kertas ataupun data yang menumpuk ya. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga terurut dari satuan data. Ini ada penambahan penghapusan. Umumnya operasi pada stack itu adalah kita lihat di sini nanti ya ini kalau dibuatkan apa namanya inisialisasinya tok S ya ini dia 0 ini menunjukkan berapa banyak elemennya. Nah, ini dicontohkan ada beberapa data yang menumpuk. Kalau kita perhatikan topnya di sini adalah D. Maksimum stack-nya itu adalah 6 ya. Top S sama dengan D yaitu 4 ya. Di posisi elemen keempat yaitu D ya. 0 itu Noel, 0 S itu adalah apa ini berapa item, berapa data yang dia dimiliki. Itu dia kan representasi stack. Inilah gambaran permasalahan yang menggunakan stack ya. Kemudian beberapa operasi yang dilakukan pada stack itu adalah create, mencari ya, create menyebabkan stack S menjadi stack hampa. Jadi null
hampa itu kan 0, tidak ada lagi yang tidak terdefinisi ya. Nolnya 0, top creds-nya adalah tak terdefinisi. Berikutnya is empty, mengosongkan. Operator yang berfungsi untuk memeriksa apakah stack itu ada atau kosong. Apa perbedaan kosong dengan tidak? Ini ada stack hampa, kosong, atau tidak. Ada. Hasil dari operasi is empty adalah boolean true atau false ya. Boolean itu kan dua variabelnya, true and false. Jadi is empty mengosongkan ya, mengosongkan. Kemudian operasi berikutnya adalah push. Jadi tadi ditambahkan, dikosongkan, ini di push. Push itu adalah ini persamaannya. Operator yang berfungsi menambahkan elemen E ke stack, ditambahkan ke E, kemudian elemen ini ditambahkan pada posisi top. Di mana tadi posisi top? Apabila suatu error akan terjadi jika push dioperasikan pada stack yang sudah mencapai maksimal stack. Ini akan mengakibatkan overflow. Kemudian operasi satunya lagi adalah pop, ya, pop S di sini stack. Operator yang berfungsi mengeluarkan atau menghapus elemen top S dari dalam stack. Ini dia. Kalau tadi menambahkan, ini mengurangi ya. Jadi ini dia kalau tadi ditambahkan, dikurangi ya. Ini maksimal, ini topnya. Itu dia. Ini 4 operasi yang digunakan untuk stack-nya. Jadi kita lihat dia kalau dibuatkan pemodelannya ya atau dibuat seperti bagannya. Ini kondisi create S, di mana top S-nya tak terhingga, topnya 0, tidak ada elemen ya. Ini untuk push, di sini topnya pada K, topnya 2, elemennya ada 2. Ini untuk kondisi push dengan ada 1 elemen, ini pop dengan 1 elemen. Ini dicontohkan ya. Inilah yang digunakan ke algoritma. Algoritma yang ini dipindahkan ke tadi seperti yang dibuatkan dalam ini ya. Ini tadi ini terlihat enggak ya? Oke, karena ini nah, ini dia. Kita perhatikan contoh yang tadi ya. Setelah tadi dia menggunakan search-nya, kita lihat Ibu mau mencari algoritmanya. Dia membuatkan enggak ya? Nah, ini dia apa tadi ya? Tabel rancangan tabelnya, database-nya. Oh, tidak dibuatkan dia ya. Jadi harus dibuatkan algoritmanya, kemudian masuk ke codingnya ya. Oh, tidak ada. Oke, oke, sebentar. Baik. Susah. Oke, kalau tidak bisa. Ya. Jadi itu tadi sedikit diperkenalkan apa itu stack ya, karena di sini menggunakan karena minggu lalu juga menggunakan stack ya, stack operasinya tadi udah. Ini berikutnya kita perhatikan ada PAD, precondition, add and delete, ini menjadi ciri dari si planning ya. Ada komponennya yang terdiri dari stack, unstack, pick up, put down. Ini membentuk modelnya apabila clear, holding, on, are empty ya. Ini yang dikerjakan kemudian dilakukan nanti itu tadi ya penelusuran yang ada pada contohnya tadi pada penumpukan stack ya, penumpukan data. Nah, untuk GSP ya ada itu tadi komponennya, ada stack, current state, daftar PID, QQ. Nah, ini lagi ada istilah QQ. Bentar, stop dulu. Ada yang masih mengingat QQ? Apa itu QQ? Antrian struktur data? Ada yang masih ingat? Ingat-ingat ya. Ada ya? Ingat ya? Oke. Ya. Karena di sini ini memang harus paham kalau misalnya kamu tertarik dengan bidang ini, AI ini ya. Itu tadi ya. Algoritmaan harus paham ya. Ini contoh basicnya tadi seperti grab, tree, stack, ini QQ ini ada pada struktur data ya di pembahasan. Jadi QQ bagaimana kejadian QQ, bagaimana mengatasinya, sorting datanya bagaimana itu dulu dibahas di struktur data ya. Nah, di sini ada permasalahan dengan initial goal ya. Caranya tadi
ada masalah, dibuatkan per sub masalah, setelah itu dibuatkan ini untuk blind search ya. Tadi kita contohkan dengan langsung ke penelitian. Ini kan on BA apabila yang tadi yang kita bahas di definisi yang ini tadi ya. Apabila on, nah, kalau misalnya kamu lihat ini kondisi on table A berarti balok A berada di permukaan meja. Clear A tidak ada balok yang sedang menempel. On AB balok A menempel di atas balok B. Ini dia kalau dibuatkan simbol-simbolnya. Itulah yang dibuatkan untuk kejadian blind search. Tadi itu yang contoh penelitiannya juga tadi dia blind ya, blind search. Jadi secara umum blind search apakah itu BFS, DFS itu dibuatkan menggambarkan, memodelkan permasalahannya seperti ini. On BA, kemudian on table. Nah, ini inisial kejadian awal, kemudian dilakukan blind search, inilah hasilnya ya. Goal dengan on CA dengan blind search. Kita lihat permasalahan lainnya ya. Oke, tadi tadi yang penelitian yang tadi permainan tadi kan disampaikan itu sangat boros memori ya karena semua ditelusuri satu-satu. Nah, di sini digambarkan dengan initial state dengan metode BFS bagaimana kecepatan dan memorinya. Kalau kamu yang suka game ya misalnya kan kalau misalnya untuk permainan game itu kalau bisa apa itu komputer pendukung kita kan harus memiliki kecepatan yang ya tidak hanya untuk yang biasa-biasa. Kalau memang kamu bidang sukanya game ya, itu didukung dengan baik itu grafisnya, kecepatannya, karena itu sangat mempengaruhi. Jadi di sini untuk metode BFS ini bagaimana dengan kecepatan dan memorinya itu yang akan dibahas. Dilihat di sini heuristic search. Contoh di sini hill climbing. Ini dibuatkan inisialnya, ini akhir tujuannya. Inilah yang akan dicoba. Ini semua dimasukkan ke dalam ini masih pemodelan. Ini masalah kedua. Ini isi stack sama ya dibuatkan penyelesaian masalahnya dengan tadi ya apa tadi pemodelannya dengan on AB, on BC. Kemungkinan inilah hasil si urutan stack. Oke, waktu kita sedikit lagi. Ini kalau kita perhatikan ya, ini semua Ibu mau melihat. Oke, masalah pada masalah pada GSP adalah GSP menemui jalan buntu yang tidak disadari. Tadi sudah disampaikan yang di situ tidak ada jalan buntu untuk BFS karena semua satu-satu ditelusuri. Ada langkah yang membatalkan langkah lainnya. Nah, jadi ada di sini untuk si GSP ini ada langkah, kemudian stack XY dibatalkan oleh unstuck. Yang tadi pick up dibatalkan oleh put down. Yang 4 ini dilengkapi untuk masalah itu tadi ya teknik planningnya. Oke. Oh, ini tadi bagaimana membuat urutan isi stack. Kalau tadi stacknya ini kan hanya beberapa variabel. Ini masih mudah ya, B, C, D ya, A, B, C, D hanya 4 variabel ya, 4 itemnya ada 4 ya. Bagaimana dengan kondisi misalnya ini tadi ya, bagaimana apabila ada kasus yang 1000 balok, bagaimana memodelkannya seperti ini ya, kemudian membuatkan algoritmanya ya. Jadi inilah yang menjadi ini sampai ke bawah masih banyak lagi satu-satu di kita ini contoh untuk pemandu ya, karena ini juga contoh dari atau permasalahan dari constraint posting bagian dari si planning ya. Waktu kita sudah tidak ada, ini sama ya. Jadi selalu dimodelkan atau dibuatkan dalam bentuk seperti model atau bagan, kemudian dibuatkan hasilnya goal. Ini aturannya. Inilah aturan supaya tercapai state-nya ya. Ini goal-nya, goal tujuannya ya. Nah, ini dibuatkan. Ini ada aturan. Jadi misalnya untuk kejadian ini tadi constraint post ya. Ini dibuatkan aturannya. Clear B, holding A. Ini ada aturannya. Nah, oke. Ini contohnya. Kemudian algoritma CP. Ini aturannya inisialis S sebagai set proposisi, hilangkan beberapa posisi, capai P, review, jika S kosong, rencana penyelesaian dengan mengkonversi urutan sebagai langkah menjadi urutan lengkap.
Nah, oke ya. Jadi pertanyaan sekarang yang menjadi nanti setelah ini kamu komen, coba cari salah satu ini ide kamu ya atau judul kira-kira metode atau apa judul yang akan kamu komen nanti yang menggunakan teknik planning sesuai dengan contoh-contoh yang sudah Ibu sampaikan ataupun berdasarkan jurnal penelitian yang sudah kamu cari-cari minggu kemarin ya. Coba nanti kamu komen di Gizi karena ini waktunya sudah cukup. Kamu carikan nanti, tapi judulnya tidak diambil dari mana-mana. Kalau bisa kamu pemikiranmu sendiri ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas ya. Oke. Ada pertanyaan? Krisnanda, kamu di ruangan, di rumah? Rajin sekali anak sore Iya, Bu. berpakaian. Iya, rajin berpakaian ini. Ada pertanyaan? Simon, Tri, Widya? Setelah ini silakan jangan lupa komen presensinya karena tadi kan belum, biasanya kan di awal ya. Jadi nanti Ibu beri waktu 10 menit untuk mengkomen ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Bila tidak ada pertanyaan, tugas seminggu kemarin kalau misalnya kamu ada waktu selesaikanlah itu daripada nanti numpuk-numpuk di akhir pertemuan. Ini sudah minggu ke pertemuan ke-9. Jadi 6 pertemuan lagi 1,5 bulan sudah selesai kita, iya kan? Jadi apa cicil-cicil untuk mengerjakan khususnya. Oke, nanti kamu komen presensinya kamu komen dulu, kemudian itu tadi ya, carikan sebuah judul penelitian yang memang seperti mengimplementasikan planning yang sudah kita bahas minggu ini dengan minggu kemarin. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu. Malam.